Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Kepala Riset Proust Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Bang Alfred. Halo, selamat pagi Mas Ikal. Oke, Bang Alfred, ini IHSG berada di tren negatif ya beberapa pekan terakhir. Tadi juga dibuka meninggalkan level 6.600. Apa yang terjadi? Apakah memang ini karena efek dari penguatan atau tren penguatan yang cukup kencang selama sepekan kemarin? Ya, memang pastinya tadi ya faktor technical correction juga sudah mulai terlihat. Yang kedua hari ini juga tadi IHSG diperhadapkan pada kondisi bursa regional yang juga terkoreksi. Yang ketiga kita juga lihat sampai saat ini juga sampai pada sesi ini ya, di waktu perdagangan sekarang juga ASIC masih mencatatkan net sell yang sedikit berbeda dengan hari-hari sebelumnya, sehingga ini yang membuat memang bisa dibilang minim sentimen positif untuk kondisi bursa hari ini, dan ini yang membuat IHSG mengalami koreksi sampai di waktu saat ini. Oke, realisasi investasi mencapai 659 triliun ya hingga September. Apakah bisa menjadi sentimen positif? Ya, kalau untuk realisasi investasi memang sampai sejauh ini memang pasar juga sudah melihat arahnya memang ke sana ya. Jadi kalau kita lihat sejumlah angka-angka makro kita sebenarnya juga cukup bagus. Bahkan nanti ketika pekan depan memasuki dengan result dari BPS terkait dengan beberapa indikator makro juga sampai sejauh ini memang masih on the track atau dalam kondisi yang cukup bagus. Dan itu yang memang membuat pasar sudah melakukan price in sebelumnya. Kita melihat bahwa indeks kita udah naik cukup cepat ya dari akhir September kemarin dari 6.100 naik sampai 6.600 mendekati 6.700. Nah, ini kenaikan yang memang buah dari kondisi makro yang relatif cukup bagus on the track yang dilihat oleh pasar, termasuk tadi bicara masalah realisasi investasi. Jadi kalau bicara masalah apakah itu akan menjadi katalis kuat nantinya, menurut kita enggak ya. Tapi sampai sejauh ini kita lihat bahwa meskipun dalam kondisi koreksi, kita memang melihat bahwa koreksinya masih cukup sehat, atau kalau kita lihat memang sifatnya masih bersifat short term untuk koreksinya. Artinya bahwa IHSG masih cukup solid untuk berada di level 6.500. Oke, data inflasi serta pertumbuhan ekonomi akan segera dirilis ya pekan depan. Prediksi Anda akan seperti apa, Bang? Ya, kalau untuk inflasi kita masih melihat ya, masih kemungkinan masih di bawah 0,1% untuk bulanannya. Artinya bahwa ini sesuai juga dengan konsensus pasar. Begitu juga untuk angka GDP. Cuma untuk angka GDP yang memang betul-betul mungkin akan memberikan hasil yang cukup bagus ya, karena ekspektasi sampai sejauh ini, karena memang di sepanjang kuartal ketiga kita ada pemberlakuan PPKM, bahkan yang paling ketat itu di Juli Agustus ya. Ekspektasi sebelumnya kan ini akan banyak mengoreksi tadi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga. Tapi melihat di sisi akhirnya, kalau kita lihat dari result emiten yang masih cukup bagus, kredit perbankan yang tumbuh juga cukup bagus di kuartal ketiga, memberikan harapan bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga ini bisa cukup bagus juga. Jadi mungkin kalau paling kuat nanti dari sisi rilis result GDP kuartal ketiga yang masih akan ditunggu oleh pasar, dan sampai sejauh ini kita akan melihat itu akan menjadi katalis yang positif bagi IHSG. Oke, pelaksanaan tapering sebentar lagi karena diprediksi dari The Fed awal November ya. Ini sebesar apa signifikansinya terhadap pergerakan IHSG? Ya, kalau untuk pergerakan IHSG kita udah melihat ya dalam sebelum tapering, ketika banyak dinamika tentang penetapan kapan akan dimulainya, efeknya juga tidak terlalu cukup besar. Bahkan kita meyakini ketika nanti akan dimulai, yang kita juga punya prediksi kemungkinan di akhir tahun atau paling lambat di awal tahun untuk mulai pelaksanaan tapering, dampaknya menurut kita tidak akan cukup besar. Bahkan ada potensi tadi bahwa menjadi katalis positif, karena memang ketika di tapering di 2014 dimulai juga di Desember, kita lihat bahwa di Desember Januari indeks terus mengalami rally, karena memang tahu benar memang substansi dengan pemberlakuan tapering berarti itu confirm bahwa memang ekonomi global khususnya tadi Amerika mengalami pemulihan, dan ini yang akan menjadi yang kita katakan tadi bisa menjadi katalis positif. Mungkin dari faktor rupiah yang kita perkirakan kemungkinan akan ada tekanan, tapi kalau melihat dalam 3-4 bulan rupiah kita, mungkin tekanan tidak akan sebesar yang terjadi di tapering di 2014 ya. Kita melihat bahwa rupiah masih akan cukup solid untuk bisa bertahan di 14.000 sampai 14.200 menjelang akhir tahun. Oke, Bang Alfred, beberapa negara sudah mulai mengalami kenaikan kasus COVID-19. Ini apakah menjadi kekhawatiran tersendiri untuk para pelaku pasar?
Ya, kalau kekhawatiran belum menjadi isu yang cukup kuat ya di pasar domestik kita, karena kita masih dalam euforia bagaimana pemerintah cukup bagus dalam penanganan COVID yang dimulai kemarin di Juli yang mulai mengalami peningkatan. Jadi belum menjadi isu yang cukup signifikan dan sejauh ini juga kita lihat pemerintah juga cukup antisipatif. Tadi seperti misalnya kebijakan penerapan PCR untuk penerbangan itu dinilai sebagai langkah antisipasi pemerintah untuk menjaga-jaga tadi kemungkinan mulai menaiknya gelombang COVID untuk yang ketiga di luar. Dan tadi sekali lagi ini masih belum menjadi isu yang cukup kuat di pasar domestik. Oke, menarik untuk kita bahas mengenai saham BRI ini yang mencatat laporan keuangan positif sepanjang kuartal ketiga. Ini bagaimana dengan saham BBRI? Ya, untuk BBRI kita lihat memang di kuartal ketiga kenaikannya juga cukup fantastis ya kalau kita bandingkan dengan tadi peers-nya untuk performa result kuartal ketiga. Tapi memang ada faktor tadi bahwa di buku kuartal ketiga ini kan PMN dan juga Pegadaian dimasukin ke dalam atau konsol ke dalam bukunya dan ini yang membuat tadi kenaikannya juga cukup signifikan. Tapi overall kalau kita lihat dari sisi tidak hanya dari sisi probabilitas, kita juga melihat bahwa dengan hasil result BRI ini kita lihat ada tren yang cukup bagus untuk bank-bank besar kita seperti result sebelumnya yang juga di result oleh Bank BNI bahwa tren perbaikan kualitas kredit juga sudah mulai terlihat. Jadi ini menurut kami angka yang cukup bagus, hasil yang cukup bagus tidak hanya bagi BRI saja, tapi ini menjadi indikasi untuk kondisi perbankan kita khusus bank-bank buku 4 kita. Dan memang kalau terjadi koreksi kita memang melihat fenomena ini ya. Jadi kalau kita lihat semenjak result kuartal kedua pasca result selalu ada koreksi profit taking dan ternyata BRI juga kejadian juga begitu resultnya relatif cukup bagus ternyata pasar melakukan profit taking dan memang sebelum result kita melihat bahwa kenaikan harga saham BRI relatif juga cukup bagus dan juga cukup tinggi dibandingkan emiten perbankan lainnya. Oke, harga komoditas mulai melemah, Bang Alfred. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham di sektor komoditas? Ya, untuk faktornya tentu akan cukup sensitif terhadap harga sahamnya ya, tapi artinya bahwa koreksinya juga akan terbawa juga ke harga-harga saham yang berbasis komoditi. Tapi kami juga perlu mengingatkan dan perlu mencatat bahwa dengan kenaikan harga komoditas yang terjadi dari Juli, Agustus, September bahkan tadi di Oktober ini kita melihat bahwa ini akan memberikan performa yang cukup signifikan untuk performa atau result keuangan untuk emiten-emiten berbasis komoditi. Kita melihat puncaknya nanti ada di kuartal keempat sampai di kuartal 1 2022. Jadi artinya apa? Bahwa ini akan menjadi katalis positif ketika nanti result tersebut diumumkan ke pasar dan satu lagi dari sisi komoditas khususnya tadi misalnya bicara coal ini kan bisa dibilang punya historis yang bagus dalam hal dividend payout ratio. Jadi ketika memang ada pertumbuhan yang cukup bagus dari sisi bottom line atau laba bersihnya tentu potensi untuk besaran dividen akan semakin besar dan ini bisa dibilang terrealisasi nanti di kuartal awal kuartal kedua. Jadi ini juga perlu diantisipasi. Jadi momen koreksi mungkin juga bisa jadi momen yang cukup bagus juga untuk kembali mendapati harga-harga saham komoditi tadi pada harga yang jauh lebih rendah. Oke, Bang Alfred, terakhir selain dari sektor perbankan yang tadi sudah kita bahas, saham-saham apa lagi yang menarik untuk dikoleksi? Ya, yang menarik tadi saham-saham yang di sektor basic material ya, seperti misalnya pulp and paper, semen yang menurut kita masih cukup lagging dalam artian year to date-nya masih terkoreksi. Bahkan kalau kita lihat juga pasca nanti result kuartal ketiga, investor perlu mencermati tadi saham-saham masih yang punya valuasi yang cukup murah di bawah 5 atau 6 kali. Sementara kalau kita lihat valuasi IHSG atau market atau secara keseluruhan sudah double digit. Jadi emiten-emiten seperti itu relatif cukup bagus untuk menjadi portofolio pasar karena tadi bahwa indeks kita sudah mengalami kenaikan, antisipasi bahwa ada tadi yang namanya profit taking dan kondisi itu yang tadi menurut kami perlu diantisipasi dengan terus memegang tadi saham-saham yang punya valuasi masih murah atau dalam kondisi yang bisa dibilang masih year to date masih negatif. Karena tadi bahwa saham-saham yang masih year to date-nya masih negatif masih punya potensi untuk mendapatkan sentimen dari window dressing sampai di akhir tahun. Baik, Bang Alfred, terima kasih atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, Kepala Riset Pros Capital, Alfred Nainggolan.